Yuk, main game sambil belajar IPA bersama Ibu Via. Di bab ini, kita akan membahas tentang materi getaran dan gelombang. Materi ini terbagi menjadi 4 bahasan utama, yaitu getaran, gelombang, bunyi, dan cahaya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang gelombang. Sekarang kita akan membahas tentang bunyi bagian pertama. Menurut kamu, bunyi termasuk ke dalam jenis gelombang apa? Pada subbab bunyi bagian 1, kita akan membahas 2 tujuan pembelajaran. 1. Syarat terjadinya bunyi, karakteristik, dan klasifikasi gelombang bunyi. 2. Identifikasi peristiwa resonansi bunyi. Sekarang kita bahas pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang perambatannya memerlukan medium atau perantara. Disebut gelombang longitudinal karena gelombang bunyi, arah rambatnya sejajar arah getar, sehingga pada perambatannya membentuk rapatan dan regangan. Oleh karena gelombang bunyi memerlukan medium, maka gelombang bunyi juga disebut gelombang mekanik. Sekarang kita bahas tentang syarat terjadinya bunyi. Bunyi dapat terjadi karena memenuhi 3 syarat. 1. Terdapat sumber bunyi. Sumber bunyi adalah keseluruhan benda yang dapat bergetar atau menghasilkan bunyi, baik ketika dipukul, dipetik, ditiup, ataupun digesek. Contohnya, pita suara dan alat musik. Syarat kedua adalah terdapat medium perantara. Medium dibentuk oleh molekul-molekul, di mana setiap wujud medium, kerapatan molekulnya berbeda. Semakin rapat molekul, maka semakin baik merambatkan bunyi. Dari 3 jenis medium, medium dengan kerapatan molekul paling rapat dimulai dari benda padat, kemudian cair, dan terakhir gas. Syarat terakhir adalah adanya pendengar atau alat yang dapat menangkap gelombang bunyi. Pada manusia terdapat kuping atau telinga, atau indera pendengar. Selain telinga, ada juga alat seperti seismometer, berfungsi menangkap getaran bumi untuk mendeteksi gempa. Ada juga sonar. Sonar contohnya digunakan kapal selam untuk mendeteksi keberadaan karang di laut. Selain itu ada alat USG atau ultrasonografi yang berfungsi untuk mendeteksi dan memvisualisasikan bayi di dalam perut ibu hamil. Sekarang perhatikan visualisasi perbedaan kerapatan molekul pada 3 jenis wujud benda. Molekul divisualisasikan dengan bola-bola kecil yang bergerak. Dapat dilihat bahwa benda padat, jarak antar molekulnya sangat rapat. Diikuti oleh benda cair, yang jarak antar molekulnya cukup jarang. Terakhir ada benda gas, yang jarak antar molekulnya sangat jarang. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar. Sekarang jawab pertanyaan Ibu. Makin rapat mediumnya, makin kuat cepat rambat gelombang bunyi. Benar atau salah? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jawabannya benar. Karena semakin rapat mediumnya berarti semakin baik untuk merambatkan gelombang. Artinya semakin cepat atau semakin kuat cepat rambat gelombang bunyinya. Sekarang kita akan bahas tentang karakteristik gelombang bunyi. Pertama, gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal karena arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kedua, gelombang bunyi adalah gelombang mekanik karena membutuhkan medium untuk dapat merambat. Ketiga, gelombang bunyi dapat memantul ketika mengenai permukaan keras, contohnya dinding. Itulah mengapa ketika bernyanyi di kamar mandi, suara terdengar semakin nyaring. Karena suara kita mengenai dinding sehingga memantul dan memperkuat bunyi asli. Keempat, cepat rambat gelombang bunyi dipengaruhi oleh medium. Makin rapat medium, semakin cepat pula rambatan bunyi. Cepat rambat bunyi dapat menggunakan rumus V atau cepat rambat bunyi sama dengan S atau jarak antara sumber bunyi dengan alat penangkap bunyi, dibagi T kecil atau waktu yang dibutuhkan bunyi untuk merambat dari sumber bunyi sampai ke alat penangkap bunyi. Contoh, ketika ada suara petir di sawah, diketahui jarak dari terjadinya petir dengan posisi kita di rumah adalah 50 meter. Cepat rambat bunyi di udara adalah sekitar 340 meter per sekon.
maka waktu yang diperlukan bunyi untuk didengar oleh telinga kita adalah V sama dengan S per T. 340 sama dengan 50 per T. Maka T sama dengan 50 per 340. Hasilnya 0,14 sekon. Karakteristik kelima, kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Makin besar amplitudo, semakin kuat pula bunyi yang dihasilkan. Karakteristik bunyi yang terakhir adalah tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Semakin besar frekuensi, maka semakin tinggi nada bunyi yang dihasilkan. Ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Sekarang jawab pertanyaan Ibu. Semakin besar amplitudo sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan? Amplitudo mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Jika amplitudonya semakin besar, maka bunyi akan terdengar semakin keras atau kuat. Pertanyaan selanjutnya. Adri berteduh karena hujan dan mendengar petir sekitar 4 detik sejak kilat terjadi. Jika kecepatan bunyi di udara sebesar 330 m/s, berapa jarak sumber petir terhadap Adri? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Diketahui, T kecil atau waktu selama 4 detik, dan V atau cepat rambat bunyi di udara sebesar 330 meter per sekon. Ditanya, S atau jarak sumber bunyi ke pendengar atau telinga. V sama dengan S per T. 330 sama dengan S per 4. Maka besar S sama dengan 330 dikali 4, hasilnya 1320 meter. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis atau klasifikasi bunyi berdasarkan besar frekuensinya. Pertama ada infrasonik atau jenis bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Frekuensi ini biasanya dapat didengar oleh hewan seperti gajah, badak, paus, jangkrik, dan beberapa spesies burung. Kedua adalah audiosonik. Audiosonik memiliki frekuensi di rentang 20 sampai dengan 20.000 Hz. Frekuensi ini dapat didengar oleh telinga manusia normal. Semakin tua usia, maka kemampuan telinga untuk mendengar bunyi semakin melemah. Terakhir ada bunyi ultrasonik, atau bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan, seperti anjing, kucing, kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar. Jawab pertanyaan Ibu, gelombang bunyi yang frekuensinya lebih rendah dari frekuensi yang bisa didengar manusia adalah? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jawabannya adalah infrasonik. Karena jenis bunyi yang frekuensinya bisa didengar manusia adalah audiosonik. Jika di bawah frekuensi audiosonik, berarti jenis bunyi infrasonik di bawah 20 Hz. Berarti kita sudah membahas tujuan pembelajaran yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang resonansi bunyi. Resonansi bunyi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang frekuensinya sama. Resonansi bunyi dapat memberikan manfaat dan juga kerugian dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat resonansi bunyi seperti 1. Telinga punya saluran telinga untuk memperkuat bunyi yang kita dengar. 2. Beberapa alat musik punya ruang resonansi agar dapat memperkuat bunyi. 3. Kantung udara pada katak juga berfungsi untuk memperkuat bunyi yang dihasilkan. Sementara itu, beberapa kerugian yang dapat dihasilkan oleh resonansi bunyi, seperti 1. Suara tinggi penyanyi yang dapat memecahkan gelas. 2. Dentuman bom, memecahkan kaca-kaca bangunan. 3. Bunyi terlalu kuat, dapat memecahkan selaput atau gendang telinga. Ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar.
Berarti kita sudah membahas keseluruhan tujuan pembelajaran pada bunyi bagian pertama ini. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi bunyi bagian kedua. See you on the next video.